Gagal, pandai memulai, tidak pandai menyelesaikan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 3-5. Shalom, para sahabat terkasih Tuhan Yesus Kristus. Apa maksud kita pandai memulai tapi tidak pandai dalam menyelesaikannya? Memulai tahun baru 2025, kita bertekad mulai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selama 1 tahun, dan akhirnya berhenti di akhir kitab Kejadian, atau malah melompat langsung ke kitab Wahyu. Banyak dari kita yang berjanji lebih memperhatikan orang tua, tetapi malah semakin tidak punya waktu untuk orang tua. Ada banyak alasan baik yang rasional maupun irasional yang sebenarnya alasan untuk menutupi kemalasan kita. Mungkin juga karena kita kurang cinta Tuhan sehingga tidak komitmen. Saya mengundang Bapak Christian Suharto dari Internet Solution Ensol mengiringi pujian Keluarga Indah Usia Kesia Batra Kasih menaikkan pujian Cinta Itu Lemah Lembut Sabar Sederhana. Bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Kenapa hal itu kerap kali terjadi dalam hidup kita? Apa yang biasanya membuat kita merancangkan sebuah komitmen, cita-cita, atau harapan? Kehidupan manusia di masa kini memang dipengaruhi oleh masa lalu dan kehidupan di masa depan. Semua dipengaruhi oleh pilihan-pilihan yang kita ambil pada masa kini. Masa lalu saya banyak membentuk pribadi saya yang bisa jadi keras kepala. Saat saya tahu kebenaran bahwa kasih adalah kelemah lembutan, bukan keras kepala, tentu saja seharusnya saya berkomitmen untuk menjadi lemah lembut di masa mendatang. Tetapi saya tidak akan pernah berkarakter lemah lembut di kemudian hari bila saya tidak memulainya dari sekarang. Nah, bagaimana kalau saya memutuskan untuk tidak berubah dan terus mengingat masa lalu saya yang buruk, yang menjadikan saya keras kepala, bahkan menjadi pemurung?
Saya sudah gagal menjadi manusia yang lembut hingga kapan saja. Mengapa bisa begitu? Karena kita biarkan diri kita terikat pada masa lalu yang mengingatkan kita pada hal-hal negatif, gagal, sakit hati, kepahitan, kesedihan, atau malah yang positif, kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan, kemakmuran. Saya ingat komitmen Paulus dalam Filipi 3 ayat 13b, bahwa ia meninggalkan apa yang di belakang, baik positif maupun negatif, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Ia tidak mengingat betapa bahagianya ia ketika menjadi seorang Yahudi yang menghabisi para pengikut Kristus. Ia tidak mengingat betapa ia dibenci oleh pengikut Yesus. Ia lebih mengarahkan hidupnya kepada panggilan Kristus, yaitu menjadi pelayannya yang setia. Kita ingin jadi orang sabar di tahun 2025. Bagaimana bila kita tidak pernah menghadapi sesuatu, kondisi atau situasi yang membuat kita tidak sabar? Kita menjadi pribadi yang makin baik, makin dikasihi Tuhan, makin jadi berkat. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 3-4. Amin. Inspirasi hari ini, bukan kita melihat kesulitannya, sengsaranya, susahnya. Mari kita lihat tujuannya.